Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Ya, di sini kami dari kelompok 1 TLM akan menjelaskan mengenai cara kerja pada praktik tetesan gantung. Dan selamat menyaksikan semua. Prinsip tetesan gantung, yaitu sel bakteri yang diteteskan ke dalam kaca penutup, kemudian dilihat di bawah mikroskop. Tujuan dari tetesan gantung adalah mengetahui pergerakan dari bakteri dan memahami bentuk dari bakteri. Salah satu alat untuk melihat sel mikroorganisme adalah dengan mikroskop cahaya. Karena dengan mikroskop, kita dapat mengamati sel bakteri yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Pada umumnya, maka tidak mampu membedakan benda dengan diameter lebih kecil dari 0,1 mm. Mikroorganisme dipelajari di laboratorium untuk banyak tujuan. Derajat perincian untuk mempelajari itu bergantung pada maksud pemeriksaan laboratorium tersebut. Sebagai contoh, seorang ahli mikrobiologi mungkin hanya mau menentukan tipe utama atau tipe jasad renik yang terdapat dalam suatu spesimen, harus mengidentifikasi setiap jenis. Preparat tetes bergantung memungkinkan pemeriksaan organisme hidup yang tersintesis dalam air. Preparat ini diperoleh dengan menaruh setetes zat alir yang mengandung organisme pada kaca objek dan menutupnya dengan kaca. Gerakan dari bakteri dapat dibagi dua, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak pasif adalah gerak yang disebabkan dari benda-benda di sekitarnya dan mengakibatkan bakteri terbawa pergerakan dari lingkungannya. Sedangkan gerak aktif adalah gerak bakteri yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Berdasarkan cara pergerakannya, mikroba dapat dibagi, yaitu mikroba yang bergerak secara motil dan non-motil. Mikroba motil adalah mikroba yang dapat bergerak karena mempunyai flagela, sedangkan bakteri motil tidak dapat bergerak karena tidak memiliki flagela. Preparat basah diperiksa dengan mikroskop medan terang. Sangatlah penting untuk menyesuaikan sumber cahaya dengan benar. Intensitas cahaya dapat dikurangi dengan filter khusus, mikroskopi medan gelap, dan mikroskop kontraksfase, memberikan keuntungan khusus untuk pemeriksaan sel-sel mikroba. Di sini yang pertama ada OC bulat, yang kedua ada pi Bunsen, yang ketiga ada objek gelas cekung, yang keempat ada cover glass, dan yang terakhir, yang kelima, ada mikroskop. Bahan yang kita pakai dalam sebuah tetesan gag itu menggunakan suspensi bakteri atau air rendaman jerami. Pertama, sediakan objek gelas cekung yang bersih dan bebas lemak. Yang kedua, panaskan OC sampai membara. Yang ketiga, dengan menggunakan OC, ambil satu mata OC sampel atau kultur atau suspensi bakteri. Yang keempat, letakkan sampel di bagian tengah cover glass, panaskan kembali OC sampai membara. Yang kelima, bagian tepi objek gelas cekung diolesi sedikit vaselin, kemudian ditutup dengan cover glass yang telah terdapat sampel atau kultur bakteri cair, sehingga tetesan berada di tengah cekungan. Yang keenam, objek gelas sedikit ditekan, kemudian dibalik dengan cepat, tetesan menggantung di tengah-tengah cover glass di atas cekungan objek gelas. Yang ketujuh, diamati pada mikroskop dengan objektif 10 kali dan 40 kali. Interpretasi hasil. 1. Makroskopis. Sampel. Substansi bakteri atau air rendaman jerami. Warna sampel keruh dan kekuningan. Bentuk sampel cair. Bau sampel tidak berbau. Bagian kedua, mikroskopis. Untuk bakteri Coccus, warna bakteri tidak berwarna, pergerakan menggelinding atau meluncur. Makroskopis, sampel rendaman air jerami,
warna sampel kekuningan, bentuk sampel cair, bau sampel tidak ada. Mikroskopis, bentuk bakteri kokus bulat, warna bakteri tidak ada, pergerakan mengelinding atau meluncur cepat dan lambat. Sampel dilihat dengan mikroskop perbesaran lensa objektif 10 kali dan perbesaran lensa objektif 40 kali dengan didapat bakteri dengan jumlah yang sangat banyak dengan bentuk kokus. Bakteri sangat sulit diamati karena tidak memiliki warna, sehingga dalam melakukan pengamatan, bakteri harus dilihat dengan seksama. Bakteri menunjukkan tanda-tanda kehidupan dengan adanya pergerakan meluncur dari bakteri. Preparat tetesan gantung harus diamati saat sampel dalam posisi menggantung. Jika telah jatuh, maka akan sulit untuk mengamati pergerakannya. Pada saat pengamatan pergerakan bakteri dapat dilihat, ada bakteri yang bergerak dengan cepat dan ada yang bergerak dengan lambat. Dari percobaan yang dilakukan, didapat bakteri dengan bentuk kokus atau bulat, tidak berwarna dan bergerak dengan meluncur. Di sini kami akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari pemeriksaan tetesan gantung. Bakteri yang terkurung di dalam tabung kaca benda, sehingga tak terjadi perjangkitan atau bahaya terhamburnya bakteri hampir tidak ada. 2. Bakteri dapat bergerak dengan leluasa. Jika bakteri memang suka bergerak dan dapat mengamati motilitas dan reproduksi, tak semua spesies dapat bergerak. 3. Jika morfologi mikroorganisme yang tengah diperiksa dapat rusak karena perlakuan dengan panas atau bahan kimia, ataupun bila organisme tersebut sukar diwarnai. Kekurangan pada metode ini sendiri, yang pertama, preparat yang disediakan dengan cara demikian ini kurang aman. Yang kedua, bakteri yang ada pun tidak dapat bergerak dengan bebas. Yang ketiga, dapat terjadi dengan mudah, yaitu timbulnya gelembung udara pada preparat. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang bakteri motil dan non-motil. Sifat bakteri. Bakteri berbentuk batang aerob, gram negatif, dapat bergerak pada berbenihan pada kolonianya. Tampak berwarna hijau kebiru-biruan karena menghasilkan pigment dan picoyane. Bakteri Proteus vulgaris. Sifat berbentuk batang, gram negatif, fakultatif aerob, tidak mampu berbentuk spora. Bergerak dengan flagel beritik. Proteus vulgaris hidup sebagai flora normal pada usus manusia dan binatang. Sifat bakteri untuk batang gram negatif fakultatif aerob, tidak bergerak, tidak mampu berbentuk spora, dan mengeluarkan endotoksin. Penyakit yang ditimbulkan pada manusia menyebabkan disentery bacillus masa intrubasi. Dalam penyakit Pasteurella pestis atau Yersinia pestis, sifat bakteri. Bentuknya pneumatik atau bentuk dan ukurannya sangat bervariasi. Gram negatif. Coccobacillus tidak bergerak dan fakultatif rheolobility dengan perwarnaan gemsa atau Weisshong atau karbon fusin metilen. Bakteri. Sifat bakteri sama dengan Haemophilus influenza. Hanya ukurannya agak lebih besar dan menyusun diri berupa rantai pendek maupun panjang atau berpasangan secara paralel. Bakteri ini menimbulkan penyakit kankroid, sejenis penyakit kelamin. Bakteri ini masuk ke... Ya, mungkin itu saja video dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dengan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom.